Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana atau bisa disebut juga dengan GHS. Pengertiannya adalah jenis gerak berosilasi secara periodik. Berosilasi bisa disebut juga dengan getaran yang memiliki arti gerak bolak-balik suatu benda yang melewati suatu titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangan adalah titik atau posisi di mana benda diam atau belum bergerak. GHS memiliki contoh yaitu satu, gerak bolak-balik. Ayunan. Untuk ayunan memiliki titik kesetimbangannya berada di titik yang paling rendah. Lalu ayunan akan berosilasi ke belakang dan ke depan melewati titik kesetimbangannya. Yang kedua, ada gerak dari pegas. Yaitu berada di tengah. Lalu pegas akan berosilasi naik dan turun yang melewati titik kesetimbangannya. Dalam GHS kita akan menemukan istilah yaitu frekuensi getaran, periode getaran, dan hubungan antara frekuensi dan periode getaran. Yang pertama yaitu frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran dalam tiap detik yang memiliki rumus yaitu N per T. Keterangan untuk N adalah getaran, E adalah waktu yang memiliki satuan sekon. Yang kedua adalah periode getaran. Periode getaran adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan satu getaran penuh yang memiliki rumus yaitu T per N. Keterangan untuk T waktu, N getaran. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang periode dan frekuensi pada ayunan sederhana. Jadi di sini misalnya ada bandul ya, dia itu berada di titik O, lalu ditarik ke titik P, kemudian dia akan bergerak ke titik O, lalu ke titik Q, lalu dia nanti akan bergerak ke titik O, ke titik P, ke titik O, lalu ke titik Q, begitu seterusnya. Lalu karena hal ini dia akan membentuk sudut
di sini sebesar theta. Lalu di sini ada L itu panjang dari talinya. Lalu di sini terjadilah simpangan dengan lambang Y. Lalu di sini dia akan memperoleh gaya yang arahnya ke bawah sebesar mg. Lalu jika kita uraikan ke gaya pemulihnya sebesar mg sin. Mg sin theta. Seperti ini, sehingga jika kita sudah memperoleh gambar seperti ini, kita bisa teruskan persamaannya, yaitu min KY sama dengan M dikali A. Lalu min KY itu menjadi min mg sin theta sama dengan M dikali kita ubah ke min omega kuadrat Y. Lalu kita tulis lagi min mg sin theta-nya itu adalah sin dari sudut ini, yaitu depan dan sisi miringnya, Y per L sama dengan M. Ini min omega kuadratnya itu adalah min 2pi per T dikuadratkan Y. Ini kita bisa coret-coret ya, sehingga kita memperoleh Y per L sama dengan 4pi per T kuadrat. Karena yang kita akan cari adalah periodenya dan lambang dari periode adalah T, sehingga kita bisa rubah luasnya. Jadi T kuadrat sama dengan 4pi dikali L per G. Lalu kita cari T-nya sama dengan akar dari 4pi dikali L per G, sehingga T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Nah, setelah kita mengetahui rumus periode dari ayunan ini, sekarang kita akan mencari frekuensinya. Kita tulis F sama dengan 1 per T, sehingga kita bisa memperoleh rumusnya adalah 1 per 2pi dikali akar G per L. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu periode dan frekuensi pada pegas. Karena sebelumnya sudah dijelaskan pada ayunan sederhana. Untuk pertama yaitu periode. Kita harus ingat, yaitu K sama dengan M kali omega kuadrat. Pada periode, awalnya adalah F atau frekuensi sama dengan K kali Y. F sama dengan K, karena kita ganti dengan M kali omega kuadrat kali Y. F sama dengan M, omega kuadratnya kita bisa ganti dengan 2pi kuadrat per T kuadrat kali Y. F, Y dibagi luas per Y sama dengan M kali 4pi kuadrat per T kuadrat. Ini bisa dikurung. F per Y itu sama dengan K. Lalu kita keluarkan T-nya. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat dikali M, maaf tidak ada kuadratnya, per K. Untuk menghilangkan kuadratnya, T sama dengan akar 4pi kuadrat kali M per K. T sama dengan 2pi M per K. Oke, setelah itu kita membahas tentang frekuensinya.
rumus F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 per 2 Pi M per K. Kita akar, lalu dikali K per M diakar per K per M diakar. F sama dengan 1 per 2 Pi akar K per K. Periode dan frekuensinya, keterangannya kita simpulkan. Untuk K adalah dengan satuan N per M, lalu ada M yaitu massa dengan satuan kilogram. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari graf harmonik sederhana bagian persamaan simpangan. Jadi misal di sini ada lingkaran, di sini ada garis putus-putus yang disebut dengan titik setimbang. Kalau di sini ada jari-jari dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Dan juga misal di sini ada benda. Di sini ada titik P, dia bergerak ke titik P aksen dan menyebabkan dia itu mempunyai sudut sebesar theta di sebelah sini. Dan yang mana sih simpangan itu? Jadi simpangan itu yang di sini. Simpangan itu lambangnya Y. Dan untuk sisi miringnya ini adalah jari-jari dari lingkaran itu sendiri, yaitu R. Tapi untuk di materi ini kita bisa mengganti R itu dengan A. A itu adalah amplitudo, atau bisa disebut juga dengan Y max, atau simpangan maksimum. Baik, rumus yang pertama kita cari adalah dari rumus theta sendiri. Untuk mencari rumus dari theta itu adalah kita menulis T kecil per T besar sama dengan theta per 360 derajat. Kita bisa tulis ulang T kecil per T besar sama dengan theta per 2pi. Kenapa 2pi? Karena pi itu sendiri adalah 180 derajat. Jadi kalau 360 derajat ya kita kalikan 2. Lalu kita bisa kali silang, jadi theta dikali T besar sama dengan 2pi dikali T kecil. Karena kita mencari tetanya, lalu jadi kita pindahkan ruasnya yang T besarnya. Theta sama dengan 2pi dikali T kecil per T besar. Atau bisa juga menjadi theta sama dengan omega dikali T. Jadi rumus dari theta itu ada 2 ini. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang simpangan. Pengertian dari simpangan adalah besar perpindahan benda yang diukur dari titik setimbang. Untuk mencari rumus simpangan, kita bisa menuliskan sin theta. Untuk mencari sin adalah depan dan miring. Jadi depan dari sudut dan dari sisi miringnya, yaitu sama dengan Y per R. Atau bisa kita tuliskan Y per A, karena R itu sama dengan A. Karena kita di sini mencari simpangan dan lambang dari simpangan itu Y, jadi bisa kita tulis rumus Y sama dengan A sin theta. Bisa juga menjadi Y sama dengan A sin omega T. Atau bisa juga menjadi Y sama dengan A sin 2pi kali T kecil per T. Atau bisa juga menjadi Y sama dengan A sin 2pi dikali F dikali T. Bisa juga Y sama dengan A sin 2pi dikali T kecil per T besar. Dan rumus yang terakhir yaitu Y sama dengan A sin 2pi dikali V. V itu fase. Jadi bisa kalau di soal itu bermacam-macam diketahui, kalian bisa memilih salah satu dari rumus. Jadi saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Kecepatan dalam gerak harmonik adalah turunan pertama dalam persimpangan. Yang diketahui rumusnya adalah V dy per dt A dalam kurung d A sin
omega T per dt, yaitu A omega cos omega per T. Di sini P sama dengan W akar A kuadrat min akar A min A kuadrat, yaitu sin omega T. Di sini P sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Itu dengan kecepatan maksimum Vm sama dengan A omega. Di sini keterangannya adalah A amplitudo dalam bentuk M, omega kecepatan sudut dalam bentuk rad per S, Y sama dengan simpangan getaran dalam bentuk M, T sama dengan waktu tempuh dalam bentuk S. Sekian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan percepatan getaran dari VY sama dengan A dikali omega dikali cos omega T, maka percepatan Y sama dengan dVy per dt. Setelah itu percepatan Y sama dengan D dalam kurung A omega A dikali omega cos dikali omega cos omega T dalam kurung per dt. Setelah itu percepatan Y sama dengan A dikali omega D. Maaf. Nah, setelah itu dari sini kan tadi AY sama dengan D dalam buka kurung A dikali omega dikali cos omega T per dt. Setelah itu AY sama dengan A dikali omega D buka kurung cos omega T per dt. Setelah itu nanti kita akan menemukan kecepatan Y sama dengan A dikali omega kecepatan Y sama dengan A omega dalam kurung omega sin omega T. Jadi nanti kita akan menghasilkan percepatan Y sama dengan A kali omega dalam kurung min omega sin omega T. Setelah itu percepatan Y sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin omega T, dan menghasilkan percepatan percepatan Y sama dengan min omega kuadrat kali A. Setelah itu nanti akan lanjut ke percepatan maksimum. Nah, yang kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan percepatan maksimum. Jika sin omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 90 derajat, maka percepatan min omega kuadrat A sin omega T. Selanjutnya
Nah, setelah ini percepatan maksimum sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu dapat dari ini, karena di sini kan ada WT. Jadi kita ngambilnya dari sini. Setelah itu karena di sini WT sama dengan 1 atau WT sama dengan omega T sama dengan 1 atau omega T sama dengan 90 derajat. Di sini kita juga bisa memakai seperti ini. Percepatan maksimum sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin 90 derajat, atau A maksimum sama dengan min omega kuadrat dikali A dikali sin kali 1 atau sin 1. Jadi nanti akan mendapatkan hasil yang ini. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu energi pada getaran harmonik. Benda yang bergerak secara harmonik akan memiliki energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Di sini saya akan membahas energi potensial dan juga energi kinetik. Yang pertama, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda bergerak harmonik sederhana karena simpangannya, karena menyimpang dari titik setimbangnya, makanya dia mempunyai energi potensial. Sehingga memiliki rumus EP sama dengan setengah K Y kuadrat. Y disinilah yang dimaksud dengan simpangan, yang memiliki rumus Y sama dengan A sin omega T. Sehingga bisa kita substitusikan ke rumus energi potensial menjadi 1/2 K A sin omega T kuadrat. Atau bisa juga EP sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, ini bisa kita turunkan lagi menjadi EP sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Ini merupakan rumus dari K atau konstanta tegas. Dari rumus ini bisa juga kita buat rumus lagi, karena pada omega ini memiliki rumus, yaitu 2pi per T. Sehingga EP sama dengan setengah M 2pi per T kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Sama dengan setengah M 4pi kuadrat per T kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Atau bisa juga EP sama dengan setengah M 4pi kuadrat F kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Untuk keterangannya, EP sama dengan energi potensial. Satuannya J. Lalu K, konstanta tegas.
satuannya N per M. Lalu Y adalah simpangan. Satuannya M. Lalu A adalah simpangan terjauh atau amplitudo. Satuannya M. Lalu omega adalah kecepatan situ. Satuannya rad per s. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak harmonik sederhana karena kecepatannya, sehingga memiliki rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. V di sini bukan V sama dengan S per T, melainkan karena pada gerak harmonik, maka V-nya sama dengan A omega cos omega T. Kita substitusikan aja ke rumus EK, sehingga EK sama dengan setengah M A omega cos omega T kuadrat, atau EK sama dengan setengah M A kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T. Ini bisa kita pindah supaya bisa mudah untuk diubah ke bentuk yang sederhana, yaitu EK sama dengan setengah M W kuadrat A kuadrat cos kuadrat omega T. Karena ini merupakan rumus dari K, jadi bisa kita sederhanakan lagi. EK sama dengan setengah K A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, ingat rumus identitas Pythagoras. Sin theta kuadrat plus cos theta kuadrat sama dengan 1. Cos theta kuadrat sama dengan 1 min sin theta kuadrat. Sehingga bisa kok kita ubah ke sini. EK sama dengan setengah K A kuadrat 1 min sin theta, tetanya omega T. Maaf, untuk tadi sinnya kurang kuadrat, jadi ini pembetulannya. EK sama dengan setengah K A kuadrat 1 min sin kuadrat omega T. Setengah EK sama dengan setengah K A kuadrat dikali 1 sama dengan A kuadrat. A kuadrat dikali min sin kuadrat omega T sama dengan A kuadrat sin kuadrat omega T. Ini bisa kita sederhanakan ke bentuk yang lebih sederhana, menjadi EK sama dengan setengah K A kuadrat min, karena ini merupakan rumus dari simpangan, jadi kita tulis aja Y kuadrat. Selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi energi dalam getaran harmonik, yaitu energi mekanik. Energi mekanik didapatkan dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik yang dapat kita tuliskan dalam rumus berbentuk seperti ini. Energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, rumus ini dapat kita masukkan lagi ke dalam rumus. Energi mekanik sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah K kuadrat kurung buka A kuadrat min Y kuadrat, yang kemudian setengah K kuadrat ini dimasukkan ke dalam sini
yang akan menjadi energi mekanik sama dengan setengah KY kuadrat ditambah setengah KA kuadrat diminuskan setengah KY kuadrat. Nah, di sini karena ada min setengah KY kuadrat dan setengah KY kuadrat, maka ini dapat saling menghilangkan, yang akan menyisakan EN sama dengan setengah KA kuadrat, yang dimana K nanti dengan M kalikan dengan omega kuadrat. Jadi di sini saya sudah menuliskan keterangan-keterangan pada simbol-simbol tersebut agar mudah dipahami oleh teman-teman. Dan apabila energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dituliskan pada sebuah tabel seperti ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa apabila energi potensial berada pada titik kesetimbangan atau Y sama dengan 0, nilainya adalah minimum. Sementara jika pada titik terjauh atau amplitudo, nilainya adalah maksimum. Berkebalikan dengan energi kinetik, yang dimana apabila energi kinetik pada titik kesetimbangan, yaitu nilainya adalah maksimum, dan pada titik terjauh nilainya adalah minimum. Akan tetapi energi mekanik pada titik manapun akan memiliki nilai yang sama, yaitu seperti ini, karena sifatnya kekal, sifatnya kekal. Jadi dimanapun bendanya berada atau dimanapun bendanya ditaruh, maka akan mengalami nilai yang sama atau rumus yang sama. Jadi seperti itu.